kita akan unboxing sebuah flagship yang katanya akan hadir resmi di Indonesia. Baru katanya loh ya, ini bisa aja salah. Tapi ini tergantung komen-komen kalian. Kalau memang banyak, pasti Xiaomi Indonesia lebih semangat lagi untuk menghadirkan resmi di Indonesia. Jadi komen langsung ya di bawah. Yap, Xiaomi 14. Ini device ber-8 Gen 3 pertama yang kami pegang. Ini resmi China. Namun sudah pasti bayar pajak karena kami membeli di Bili lagi. Ini langganan kami. Karena dia memberikan bukti bayar pajaknya. Diamplopin lagi. Untuk harganya, Anda bisa cek link-link yang kami hadirkan di deskripsi. Yap, ini tinggal tarik aja. Enak banget, nggak perlu cutter lagi. Kita buka, disambut logo Xiaomi dengan Leica di bawah sini. Ini isinya ada SIM ejector dan di dalamnya ada buku panduan dan casing. Kita buka casingnya. Wah, keren ya. Abu-abu gini warnanya. Kami suka ini macam ini. Lalu inilah device-nya. Kita simpan dulu. Di bawahnya ada kabel USB yang warnanya orange dalamnya. Dan mendapati charger 90 watt dong. Wah, kalau kita bandingkan ukurannya sama yang 67 watt, wah benar-benar bisa besarnya sama dong. Lalu buka bagian yang terbaik. Enak sekali. Wow, ini itemnya. Kita buka stiker ini dulu. Wah, itemnya guys. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Kalau kami suka sekali. Dan ini bentuknya bener-bener ke iPhone-iPhonean dong. Kotak pinggir-pinggirnya, tapi tidak menyakitkan. Tapi back covernya agak curve dikit ini. Jadi enak untuk dipegang. Kita tur device dulu. Bagian atas, loh. Kok nggak ada remote AC-nya? Air blasternya? Waduh, kenapa dihilangin Xiaomi? Lanjut dulu, tombol volume dan power di tempat biasa. Lalu ada SIM card, lubang mic, dan speaker grill. Hilang ya infrared sensornya. Coba deh nanti kami cari tahu. Nah, kenapa kami tidak beli yang Pro? Ini tetap menggunakan lensa Vario Sumi Lux-nya Leica. Dan perbedaannya apa sama yang Pro? Ini nggak ada variabel aperture terbanyak pilihannya yang pernah ada di handphone. Dan ultrawide-nya nggak autofocus. Namun, kamera telenya sama dengan yang Pro. Kamera telenya inilah alasan kami beli ini. Ini telenya minimum focusing distance-nya 10 cm. Ini salah satu hal kenapa kami suka sekali dengan flagship Xiaomi. Ini bisa menimbulkan natural bokeh yang keren banget. Kalau pakai tele 3 kali dan deket-deket dengan objeknya, keren banget. Anda bisa rekam makro tanpa harus dekat-dekat. Dan ini bisa merekam slow motion pakai semua kameranya loh. Bahkan Anda bisa rekam 960 frame per second Full HD pakai kamera tele makronya ini. Jadi Anda bisa rekam slow motion. Namun ya, kalau 960 frame per second itu cuma terbatas waktunya. Kalau 240 frame per second, contohnya kami rekam semut ini bisa lama. Ini paling-paling sih. Makanya kami sangat menyayangkan kenapa telenya di Xiaomi 13T ini tidak seperti flagshipnya. Slow motionnya juga nggak bisa di semua kamera. Oh iya, kami akan review handphone ini juga dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Aktifkan tombol loncengnya ya. Dan juga Snapdragon 8 Gen 3 ini makin baik lagi dari Instagram story-nya. Ini stabil banget. Bisa pindah ke ultrawide juga lagi. Kami share di story Instagram kami nanti. Jangan lupa follow juga Instagram kami @masmobi ya. Xiaomi 14 Non Pro ini bentuknya kompak. Ini kalau dibandingkan dengan Xiaomi 13T. Ini lebih pipih dan lebih pendek. Dan ini kalau dibandingkan dengan Xiaomi 12. Wah, benar-benar sangat amat mirip. Hanya beda milimeter aja ini. Namun terlihat lebih besar karena pinggir-pinggirnya ini mengotak. Kalau Xiaomi 12 membulat. Dan yap, doa kalian terkabulkan. Ini rata layarnya. Bagi Anda pecinta layar rata, ini jawabannya. Oke, balik ke kamera.
Seperti halnya Xiaomi Leica, Anda bisa pilih Leica Vibrant maupun Authentic. Ini 1080-60 bisa ganti kamera. "4K30 bisa ganti kamera. Tapi 4K60 nggak bisa ganti-ganti kamera. Namun semuanya bisa rekam 4K60, tapi harus di stop dulu. Tapi soal kamera, banyak yang harus dibahas. Nanti kalau benar masuk resmi, kami akan bahas lebih banyak lagi. Lalu ini sudah menggunakan Xiaomi HyperOS, yang serius ini kami suka sekali. Walaupun masih terlihat mirip dengan MIUI, dan di settingnya jadi lebih rapih, tapi jadi nyari-nyari. Tapi ini benar-benar animasinya mengalir begitu aja. Dan snappy sekali. Dan ini benar-benar ke iOS-iOSan banget. Yang kami sebalkan, di lock screen jadi sering kepencet ganti wallpaper. Widgetnya pun banyak sekali macamnya. Ada yang berbayar pula. Ini kalau sudah global, pasti asik banget sih. Tapi bloatware ROM Tiongkok ini mudah sekali dihilangkan kok. Ini udah bersih punya kami ini. Namun Xiaomi lebih menekankan HyperOS untuk ekosistem dan AI mereka. Ini developnya katanya 7 tahun loh. Namun ya, AI-nya percuma. Ini bahasa China. Kami tidak ngerti. Namun Mi AI Translate ini sangat amat bisa dipakai. Ini secara real time, translate suara bahasa China jadi bahasa Inggris. Ini kepake sih. Dan ada satu hal yang benar-benar kami ingin sekali di handphone resmi, bisa. Ini Xiaomi Wallet-nya bisa merekam akses card dong. Akses card Bardi ini lumayan susah diduplikasinya. Karena encrypt, dan ini bisa. Walaupun ternyata cuma simulate nomor kartu aja, dan bisa dong untuk buka pintu. Aduh, jadi secondary driver kami dong ini. Dan bisa rekam kunci kartu mobil juga. Ada macam-macam ini brandnya. Oh iya, remote ya. Kita buka Mi Remote, kita cari AC. What? Walah, pinter ini pinter. Lokasi air blasternya dipindah ke kamera BAM-nya. Mungkin jadi sekalian laser autofocus ya. Wah, gokil. Xiaomi pinter. Jadinya kalau mau matiin AC orang lain, Anda macam ini. Nggak gini lagi kayak remote TV. Wah, ini nice banget sih. Makin nggak ketahuan ngerjain orang lain. Mungkin device Xiaomi ke depan akan begini. Jadi jangan kaget kalau nggak ada AR blasternya di bagian atas. Lalu, walaupun ini unit China, DRM level 1 dong. Begitu pula di Netflix. Full HD plus HDR Dolby Vision. Anda bisa nonton konten HDR Dolby Vision di Netflix. ROM China loh ini. Begitu pula di YouTube. Dan ini sudah menggunakan teknologi layar HDR terbaru. Lihat ini perbandingannya. Ini sangat terang, ini gelap. Dan layarnya ini, waduh. Ini udah teknologi layar terdepan untuk saat ini. Sayang belum pakai Xiaomi Ceramic Glass atau Xiaomi Dragon Crystal Glass. Itu hanya yang di Pro aja. Jadi bisa untuk paku-palu. Paku. Itulah. Nah, ngomongin layarnya. Layarnya ini walaupun cuma 6,36 inci besarnya, tapi punya 460 pixel per inch. Yap, ini kepadatan pixelnya sama dengan iPhone 15 Pro Max ini. Dan resolusi layarnya, dengan kedalaman warna 12 bit. Gila, pantesan terlihat beda banget. Dan kita tes keterangannya, kita coba tes brightness maksimal dalam ruang, segini. Dan simulasi matahari, segini. Iya standar flagship sekarang sih, namun ketika kita tes HDR, 1400-an dong, gila. Pun ini sudah LTPO, bisa dari 1 Hz sampai 120 Hz, keren banget. Dan sekarang kita benchmark, kita coba Anturu. Ya, nggak sampai 2 juta, tapi ini udah gokil sangat sih. Kalah Lopel, sama Snapdragon 8 Gen 3. Kalau kita coba Geekbench, nah di sini masih kalah nih. Pun di video iPhone 15 Pro Max ini, kalau belum nonton tap tombol I di kanan atas, kami meragukan hasil Geekbench-nya ini. Oh iya, ini hasil GPU-nya. Kenapa kami ragu? Karena sekarang kita tes 3D Mark untuk ray tracing-nya, hasilnya kan? Dan coba Wildlife Extreme, kan menang lagi? Makanya kami meragukan Geekbench-nya itu. Dan ini hasil tes baca dan tulisnya.
Oke, memang kalau handphone kecil itu kekurangannya tidak banyak ruang untuk mendinginkan. Namun Xiaomi 14 ini menggunakan VC atau vapor chamber sebesar ini. Nah, sekarang kita tes stress testnya. Pertama pakai 3D Mark Extreme Stress Test, pastiin suhu normal, dan mulai. Nge-crash. Coba lihat suhunya. Walah, tinggi juga loh. Belakang, waduh. Dan ini pinggir-pinggirnya lumayan panas dipegang. Gimana ini? Coba CPU throttle test. Make sure suhu aman. Kita mulai. Hasilnya, ada notif itu. Di penghujung 30 menit loh. Lihat, baru mau diturunin tuh. Dan kita cek suhunya. Wow, lumayan tinggi juga ya. Ini nggak nyaman dipegang karena panas pinggir-pinggirnya. Dan hasilnya sebenarnya not bad at all. Banget. Namun kalau ini diterusin, nggak tahu diturunin sampai berapa persen nih. Gitu ya. Lalu kami penasaran, coba sekali lagi. Make sure suhu awal normal dan mulai. Waduh, bukan crash lagi nih. Ini mah resmi overheat. Kita lihat suhunya. Wah. Ini butuh firmware update sih kalau kayak gini. Dan untuk informasi tambahan, ini kondisi ruangan ber-AC. Lalu kami penasaran ini charge-nya. Wow, terdeteksi Xiaomi. Dan naik terus ini wattnya. Kita coba charge dari 15%. Setelah 15 menit, udah 40%. Setelah setengah jam, baterai di 65%. Nggak cepet-cepet banget ya. Setengah jam, 30%. Dan sudah 40 menit, 81%. Kok aneh ya? 90 watt kok gini? Oh alah, ini belum dinyalain. Shit, gagal deh. Kita coba lagi, sekarang dari 5%. Setelah 15 menit, udah 52%. Wow, setelah 30 menit, udah 85%. Nah ini. Dan nggak sampai 41 menit, sudah full. Nah, gini dong. Dan Xiaomi memiliki chip khusus charging dan battery management sendiri. Maka dari itu, ini sama sekali tidak panas loh. Dan pasti aman. Mantap sih ini. Overall, masih banyak yang kami ingin tes di Xiaomi 14 ini. Maka follow Instagram kami. Kami sering update story. Dan apabila Anda nggak sabaran ingin pakai ini, tinggal cek link di deskripsi atau komen aja. Orang Xiaomi Indonesia pasti menonton video ini. Tapi ingat, ini unit China. Namun, Anda tetap bisa install Play Store. Search aja di Get Apps. Lalu langsung bisa install. Dan kalau beli barang non-resmi bayar pajak, kalau terjadi apa-apa, tidak bisa dibetulkan di Xiaomi Indonesia. Tapi beli lagi pasti akan bantu untuk mengirim unitnya untuk diperbaiki di China. Jadi tahu ya resikonya? Dan sayang ROM China ini ada notification delay. Dan kalau mau ganti, sayangnya ada kebijakan baru yang masih menunggu update. Lalu soal panas, ya namanya handphone flagship kecil sudah pasti ada aja soal ketahanan performa. Mudah-mudahan firmware update ke depan ada perbaikan untuk ini. Tapi untuk device kecil, ini termasuk yang sangat baik loh. CPU throttle test di penghujung baru mau di throttle. Namun 3D Mark 2 kali kami coba, nggak lolos. Jadi ya, semoga aja nanti. Dan device sekecil ini masih produce speaker yang powerful. Yap, launya pun masih nendang. Dan stereonya pun seimbang. Left speaker. Right speaker. Oke, sekian untuk Xiaomi 14 ini. Mohon tekan tombol like dan share video ini ke teman-teman Anda. Jangan lupa subscribe channel kami Moto Notivi dan Om Mobi. Sekian video ini. Terima kasih telah menonton.